Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idchannel.com dan idchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital idchannel. Industri manufaktur Indonesia terus menegaskan posisinya sebagai tulang punggung perekonomian nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Pada triwulan 3 2025, sektor industri pengolahan non-migas mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,58% secara tahunan. Angka ini melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,04%. Capaian ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari resiliensi yang terbangun selama beberapa tahun terakhir. Bahkan pada triwulan sebelumnya, sektor ini tumbuh 5,60%. Juga di atas pertumbuhan ekonomi keseluruhan sebesar 5,12% pada periode tersebut. Kinerja konsen ini mencerminkan daya tahan industri nasional dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas global, gangguan rantai pasok pasca pandemi, serta tekanan persaingan dari produk impor murah. Lebih dari itu, manufaktur tidak hanya bertahan, tetapi semakin memperkuat fondasi ekonomi dengan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dan menyerap jutaan tenaga kerja di berbagai daerah. Kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional mencapai 17,39% pada kuartal 3 2025 ini. Hal ini menjadikan sektor penyumbang terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya. Angka ini naik 0,47% dari triwulan sebelumnya yang sebesar 16,92%. Menandakan ekspansi pengaruh sektor ini dalam struktur ekonomi nasional sangat signifikan. Dari sisi sumber pertumbuhan, manufaktur menyumbang 1,13% poin terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, membuktikan perannya sebagai motor utama yang masih tak tergantikan. Di balik angka-angka tersebut terdapat cerita tentang ribuan pabrik di Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi yang terus beroperasi. Mereka memproduksi barang-barang yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menembus pasar internasional. Sektor ini menjadi penyangga bagi stabilitas makroekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor primer yang rentan terhadap volatilitas harga, serta membuka lapangan kerja bagi generasi muda yang semakin terampil. Pertumbuhan manufaktur pada triwulan ini ditopang oleh geliat subsektor unggulan yang merespon baik terhadap permintaan domestik maupun ekspor. Industri makanan dan minuman misalnya tumbuh 6,49%, didorong oleh melonjaknya produksi minyak sawit mentah dan turunannya seperti minyak goreng, kemasan, margarin, hingga bahan baku biodiesel. Subsektor ini memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Indonesia sambil mengintegrasikan nilai tambah melalui pengolahan hilir. Sementara industri logam dasar mencatat lonjakan hingga 18,62%. Sejalan dengan permintaan global terhadap besi, baja, dan aluminium olahan. Pabrik di Cilegon dan Morowali menjadi pusat produksi metal tersebut untuk infrastruktur domestik dan ekspor ke Asia Tenggara serta Eropa. Berikutnya, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 11,65%. Pertumbuhan ini didukung peningkatan produksi bahan kimia dasar, pupuk, obat generik, dan jamu modern yang mulai diekspor berkat kebijakan substitusi impor. Adapun industri mesin dan perlengkapan serta jasa reparasi mencapai 11,74% dan 16,30%. Menandakan ekosistem pendukung yang kuat, di mana perusahaan lokal kini memproduksi komponen berteknologi tinggi untuk otomotif, elektronik, dan energi terbarukan. Pertumbuhan ini mencerminkan transformasi dari industri berbasis tenaga kerja murah menuju berbasis pengetahuan dan inovasi. Pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia didukung strategi oleh pemerintah yang kian terarah, mulai dari industrialisasi berbasis sumber daya alam melalui hilirisasi sawit, nikel, dan bauksit, hingga perlindungan pasar domestik melalui tarif, kuota, dan standar nasional.
Selain itu ada pula penguatan teknologi dengan digitalisasi dan industri 4.0, pengembangan SDM melalui pelatihan vokasi, hingga klaster industri untuk rantai pasok yang efisien. Program seperti strategi baru industrialisasi nasional, optimalisasi tingkat komponen dalam negeri, industri halal, transformasi hijau, serta dukungan investasi ekspor dan teknologi hijau turut mempertahankan momentum. Namun di balik euforia pertumbuhan ini, tantangan ke depan semakin kompleks dan multidimensional. Hal ini mengancam keberlanjutan momentum ini jika tidak diantisipasi secara proaktif. Tantangan pertama adalah fluktuasi harga energi global yang selalu menjadi momok utama. Ketergantungan pada bahan bakar fosil impor membuat biaya produksi rentan terhadap gejolak geopolitik, seperti konflik Timur Tengah atau sanksi terhadap Rusia. Meskipun transisi ke energi terbarukan sedang digalakan, infrastruktur panel surya dan turbin angin skala industri masih terbatas. Sementara subsidi listrik untuk industri besar seringkali menjadi beban APBN. Tanpa diversifikasi sumber energi yang cepat, termasuk pengembangan PLTN skala kecil atau bioenergi berbasis limbah sawit, efisiensi biaya akan terus tergerus. Kondisi ini dapat melemahkan daya saing nasional dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam yang sudah memiliki tarif listrik industri yang lebih rendah. Kedua, persaingan regional kini juga semakin ketat. Vietnam dan India tidak hanya menawarkan upah buruh kompetitif, tetapi juga insentif pajak agresif, zona ekonomi khusus dengan regulasi longgar, serta perjanjian perdagangan bebas yang lebih luas. Vietnam misalnya telah menjadi tujuan relokasi pabrik dari Cina pasca perang dagang dengan Amerika, dengan ekspor manufaktur yang mencapai ratusan miliar dolar Amerika. Hal ini menjadikan Vietnam sebagai salah satu basis manufaktur global saat ini. Sementara Indonesia masih tertinggal dalam kemudahan berusaha. Proses perizinan investasi sering memakan waktu berbulan-bulan akibat birokrasi berlapis dan korupsi di tingkat daerah. Selain itu, infrastruktur logistik seperti pelabuhan dan jalan tol juga belum merata. Biaya logistik nasional masih mencapai 14 hingga 16% dari PDB. Jauh di atas rata-rata ASEAN. Jika tidak ada percepatan pembangunan ibu kota Nusantara sebagai hub logistik baru atau digitalisasi custom, investor asing akan terus memilih negara lain. Ketiga, disrupsi teknologi dan keterlambatan adopsi industri 4.0 menjadi ancaman eksistensial. Banyak UMKM manufaktur masih menggunakan mesin konvensional era 90-an dengan produktivitas rendah dan limbah yang tinggi. Padahal UMKM tersebut menyumbang 60% lapangan kerja di sektor ini. Sementara investasi Indonesia di bidang kecerdasan buatan atau AI, robotika, dan IoT memerlukan modal besar yang sulit diakses lantaran suku bunga kredit industri masih di atas 8%. Program pemerintah seperti Making Indonesia 4.0 baru menyentuh 10-15% perusahaan besar. Sedang sisanya bergantung pada pinjaman bank yang ketat. Tanpa akses pembiayaan murah melalui obligasi hijau atau kemitraan dengan venture capital, gap teknologi dengan Cina akan semakin lebar. Apalagi Beijing saat ini sudah menerapkan smart factory secara masif. Hal ini membuat produk Indonesia kalah dalam hal presisi, kecepatan, dan kustomisasi. Keempat, perubahan iklim dan regulasi lingkungan global menuntut transformasi radikal. Uni Eropa melalui Carbon Border Adjustment Mechanism akan menaikkan pajak karbon pada impor mulai 2026. Ini berpotensi menambah biaya ekspor besi baja dan tekstil hingga 20-30%. Jika emisi karbon tidak dikurangi, Indonesia sebagai penghasil CO2 terbesar juga menghadapi tuduhan deforestasi dari konsumen barat
meskipun sertifikasi ISPO telah diterapkan. Industri kimia dan farmasi harus mematuhi standar REACH Eropa yang ketat. Sementara limbah pabrik di banyak kawasan industri masih dibuang ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Transisi hijau memerlukan investasi triliunan rupiah untuk teknologi carbon capture, daur ulang air, dan bahan baku berkelanjutan. Sayangnya tantangan ini makin diperburuk oleh kurangnya insentif fiskal jangka panjang dan regulasi yang memadai. Kelima, demografi dan skill mismatch tenaga kerja masih kritis. Bonus demografi akan berakhir sekitar tahun 2035, tetapi jutaan pekerja manufaktur saat ini masih berpendidikan SMA ke bawah dengan keterampilan digital yang minim. Program vokasi sering tidak selaras dengan kebutuhan industri. Sebut saja misalnya lulusan teknik mesin sulit mengoperasikan CNC modern. Persaingan talenta dengan sektor jasa digital seperti e-commerce dan fintech juga menggerus pasokan engineer berkualitas. Tanpa reformasi kurikulum pendidikan tinggi, ekspansi politeknik di daerah terpencil, dan kemitraan triple helix antara universitas, industri, dan pemerintah, Indonesia berisiko kehilangan keunggulan tenaga kerja murah tanpa menggantinya dengan keunggulan pengetahuan. Ketergantungan bahan baku impor tetap menjadi titik lemah struktural. Meskipun hilirisasi nikel berhasil, subsektor makanan minuman masih mengimpor 70% gandum. Kimia mengimpor 80% bahan aktif farmasi. Dan elektronik bergantung pada chip dari Taiwan. Kita belum lagi menyoal proteksionisme global dan fragmentasi rantai pasok yang menambah ketidakpastian. Perang dagang Amerika dan Cina mendorong nearshoring, di mana perusahaan memindahkan pabrik ke negara asal atau sekutu dekat, mengurangi peluang Indonesia sebagai hub alternatif. Perjanjian seperti RCEP cukup membantu, tetapi tanpa peningkatan standar kualitas dan sertifikasi internasional, produk Indonesia sulit masuk pasar premium. Banjir produk murah dari Cina melalui e-commerce lintas batas juga terus menggerus pasar domestik, meskipun regulasi anti-dumping sedang diperkuat. Pada akhirnya, pertumbuhan manufaktur 5,58% ini bukan sekedar angka, melainkan cerita kebangkitan yang masih perlu ditinjau. Dari pabrik kecil hingga koperasi raksasa, ribuan cerita sukses yang terjalin menjadi narasi besar, yaitu Indonesia sedang membangun fondasi ekonomi kokoh. Namun, tanpa antisipasi tantangan di atas, momentum ini bisa terhenti. Sekali lagi, sinergi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk menjadikan manufaktur sebagai penggerak utama menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang mandiri dan berkelanjutan. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDIQ Channel TV, idicchannel.com, dan media sosial IDIQ Channel. Sampai jumpa.